Saudara-saudara, silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita ini sudah hampir satu bulan ya di tahun 2022 dan semuanya baik-baik saja. Meskipun Omikron mulai ngamuk di mana-mana. Tapi saudara, jangan jarak, ngerti jarak ya? Tetap waspada, tapi jangan takut. Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Alfa. Yang lalu yang ngamuk delta. Delta itu di antara alfa dan ya, alfa, beta, gamma, delta gitu ya. Sampai omega masih di dalam kendali Tuhan. Datang pada dia. Sekarang Omikron itu O dalam huruf kita. Omikron ini masih di antara alfa dan omega. Ya toh? Masih di tengah-tengahnya alfa dan omega. Meskipun bukan Tuhan Yesus yang mengirimkan Omikron, tapi tetap di dalam kendali Tuhan antara alfa dan omega. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, tapi jangan bodoh. Jangan takut, tapi jangan bodoh. Kalau bodoh itu, saya enggak takut Tuhan Yesus alfa dan omega, saya enggak bakal kena Omikron. Nah gini aja kemana-mana. Kalau sakit jangan nyalahkan Tuhan ya. Itu namanya, Itu namanya bertindak tidak sesuai dengan pengetahuan yang Tuhan berikan. Nah, sekarang tetap waspada, tapi jangan takut. Ya, ibadah kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, dan saya yakin sudah tak teliti satu-satu ini. Ya, tidak ada yang ketularan COVID karena ke gereja. Kalau yang kena COVID itu bukan dari gereja, dari pesta ulang tahun, dari pesta pengantin, dari kerjaan tuh banyak yang kena COVID. Tapi kerja juga toh, ya. Undang pesta manten datang juga toh, meskipun ada yang pulang pesta manten COVID. Kalau ke gereja belum ada yang kena COVID karena kita ikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara ingat ya, alfa dan omega. Nggak tahu nanti kalau apa bisa si virus ini mengeluarkan keluar varian baru yang di luar alfa dan omega, saya nggak tahu. Tapi mestinya tidak akan mampu dia. Yang awal dan yang akhir adalah Tuhan Yesus. Saya mulai khotbah hari ini memperbaiki mezbah. Saudara, kalau perlu diperbaiki sebab rusak. Ya toh? Mezbah itu apa saja kalau diperbaiki itu karena rusak. Pada waktu Tuhan Yesus khotbah pertama yang dicatat dalam Alkitab, khotbah di bukit, maka Tuhan mulai dengan satu poin ini, yaitu untuk memperbaiki mezbah. Apa sih mezbah itu? Yang kita bayangkan adalah bangunan kayak itu mezbah, atau dari batu-batu ditumpuk orang Israel, itu mezbah. Mezbah itu secara fisik bentuk itu, tapi mezbah itu punya arti yang penting. Di mezbah itu orang memberikan korban pada Tuhan, menyembah Tuhan. Di mezbah itu, di hadap mezbah itu setelah orang memberikan korban, orang menyembah Tuhan, orang berdoa kepada Tuhan. Di mezbah itu orang menyanyi, memuji Tuhan, bukan memberhalakan mezbah, tapi bersama dengan orang mempersembahkan korban, maka orang memuja Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada saat yang Tuhan bilang waktunya, maka Tuhan juga berbicara dari mezbah itu. Jadi saudara, kalau dikatakan memperbaiki mezbah, maka itu adalah memperbaiki. Sekarang kita nggak pakai mezbah batu toh? Ya, mezbah itu berbicara soal persekutuan dengan Tuhan, kehidupan doa umat kepada Tuhan. Jadi kalau kita dibilang memperbaiki mezbah, maka kita adalah memperbaiki kehidupan doa persekutuan kita dengan Tuhan. Slide berikutnya, saya tidak baca Matius 1 ayat 15 sekaligus, tapi saya akan baca per ini ya saja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa,
Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Slide berikutnya. Begini saudara, kita ini sudah 2 tahun mengalami pandemi. Udah capek, saya juga sudah bosan loh. Ya, bosan, udah capek gitu. Ya, saya sampai bilang sama istri saya, udah capek ya Maya. Baiknya sih pemerintah kasih tahu saja. Kamu lakukan ini sajalah. Masker apa semua sudah kasih tahu toh. Vaksin disediakan, yang vaksinasi sudah, itu biar aja karepmu. Yang mau sakit lah, yang mau mati lah, yang mau sehat lah. Yang taat sehat. Saya bilang gitu aja, capek sih ngasih tahu orang. Kita tuh capek saudara. Nah, dalam sepanjang tahun 2021 sampai sekarang ini pandemi masih terjadi. Dan banyak hal yang buruk terjadi. Kesehatan, ekonomi bagian yang paling terdampak olehnya. Saudara merasakannya. Selain itu yang ada juga dampak rohani. Banyak yang mesbah doa pribadi dan keluarganya terpengaruh, rusak oleh keadaan ini. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mulai mengajar, bangsa Israel juga sedang dalam keadaan mesbahnya rusak. Mesbah doanya rusak. Memang kalau dilihat, di mana-mana orang Israel itu berdoa. Di jalan-jalan berdoa. Pokoknya jubah panjang berdoa, di pojok-pojok, pokoknya di mana-mana orang berdoa. Tapi mesbahnya rusak sebetulnya. Sebab apa? Saudara-saudara, doa mereka itu tujuannya bukan bicara kepada Tuhan. Tujuannya bukan bicara kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka campur adukkan ya, kehidupan bermasyarakatnya, ya, pemuka-pemuka masyarakat dan politik, ya, itu campur adukkan. Pokoknya yang kelihatannya orang soleh gitu, orang saleh gitu, mereka punya harapan besar untuk mendapatkan tempat terhormat di masyarakat yang kelihatannya. Dan untuk menunjukkan itu mereka doa di mana-mana. Tujuan doanya sudah salah. Ya, tujuan doanya itu salah. Itu sebabnya mesbahnya rusak. Ya. Imam-imam tujuannya untuk merebut hati penguasa Romawi supaya mereka diangkat menjadi imam besar. Sudah mengabaikan hukum Tuhan. Imam besar itu kan yang angkat Tuhan. Tapi di zaman Tuhan Yesus yang angkat adalah Kaisar Romawi. Ya. Rusak mesbah doanya itu. Tujuan doanya salah. Nah sekarang gimana di tengah pandemi ini? Saya rasa saudara-saudara, mesbah kita juga banyak menjadi makin rusak. Saya masih doa aja Iya doa ya doa, tapi doanya seperti apa? Tuhannya ganti sekarang ini saudara. Tuhannya ganti. Ya, apa gantinya? Tuhannya itu sekarang internet. Saudara, Tuhannya itu sekarang internet. Saudara tanya apa saja di internet ini, sekarang tanya, sekarang jawabannya ada. Asal daring. Asal dalam jaringan. Kalau tanya sama Tuhan, jawabnya kapan? Nah, kalau kesasar, kan tanya kayaknya sekarang ke internet, ada WhatsApp. Truk, saya di sini, saya mau ke sini. Oh, kamu 500 meter belok kini, terus itu belok sana, apa sampai, gitu. Nah, orang sekarang yang gitu, butuh dana, mana ya? Doa Tuhan juga nggak kirim-kirim dana, toh? Menurut kita Tuhan tidak mengirimkan dana, padahal Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, sudah nggak kerosot dari dijawab Tuhan. Saya kemarin coba, begitu saya cari, saya butuh dana, langsung keluar. Dalam 1 jam cair. Tidak perlu apa-apa. Cukup STNK. Saudara, sekarang Tuhannya itu ganti. Doanya rusak. Itu namanya mesbah doanya rusak. Namanya mesbahnya doa rusak itu. Gini saudara, saya punya cerita. Tahun 80-an itu telepon itu hampir tidak ada di Indonesia. Jarang sekali orang punya telepon. Jangankan ngomong HP, telepon aja enggak ada. Makanya saya kalau nggodain istri saya, dulu sih kamu tiap hari saya di SMS, di WA, kau Joni kapan ke rumahku? Dulu kapan itu loh? Saya ketawa aja, memang zaman dulu mah enggak ada ini. Mana bisa WA? Nah, enggak ada saudara, enggak ada itu. Ya,
Nah, satu kali papa saya minta diantar ke Jakarta, ke rumah adik saya, Pak. Papa saya bilang, Papi tahu rumahnya? Tahu, diselipi di belakang Gelael. Saya itu bodoh. Ya, sudah tak antar ke Jakarta. Pakai kereta pasti nyampe, toh. Turun di Gambir atau stasiun kota, lupa saya turun naik taksi. Taksinya dia bilang gini, Pak, ke Selipi. Selipi mana? Di belakangnya Gelael. Dia jalan. Saya tanya papi saya, Papi tahu rumahnya Edi? Tahu, dia bilang. Ya wis, tenang tuh saya. Nah, sudah sampai di Selipi, ada Gelael di situ. Supirnya tanya, di sebelah mana, Pak? Ya pokok belakang Gelael, saya bilang gitu. Belakang Gelael itu banyak, Pak, katanya. Mati aku. Tahu alamatnya enggak tahu. Jadi sini, Tuhan, alamatnya di mana ini? Di mana rumahnya? Di mana tempatnya? Ya doa. Kalau zaman sekarang WA, ya toh, menggantikan Tuhan. WA, di rumah lu di mana gitu. Tolong kasih apa? Tolong Sherlock gitu ya. Sherlock ya. Hah? Saya tahunya Sherlock Holmes. Detektif. Orang sekarang setiap kali kirim Sherlock, saya kalau sudah minta Sherlock pusing saya. Apa maksudnya Sherlock? Tapi Sherlock memangnya betul ya. Nah, nggak ada. Tuhan juga nggak ngasih Sherlock waktu itu. Nah, di mana rumahnya? Supir taksinya bilang, jalan aja Pak. Pokoknya jalan terus, nanti berhenti kalau saya bilang berhenti. Ya bilang. Nah, sampai satu saat belok. Saya gitu aja, wis itu ikut aja. Saya lihat itu kan mobilnya adik saya. Saya berhenti Pak. Bener. Tapi kalau sekarang kan nggak tanya Tuhan, ngapain tanya Tuhan? Minta Sherlock, ya toh? Atau kalau nggak ada wase, kan beres. Menggantikan Tuhan. Mezbah doanya rusak. Mobil saya rusak di mobil di luar kota Ngawi. Radiatornya pecah, mobil tua. Saya berhenti di pinggir jalan. Tuhan, aku mau apa ini? Kalau sekarang internet, Google, bengkel terdekat di Ngawi, beres toh? Hari itu nggak ada. Ya, Tuhan, saya mau apa ini Tuhan ya? Gimana ya Tuhan, ini di luar kota Ngawi ini? Doa. Sebentar kemudian ada orang naik motor datang. Saya berhenti di sini, dia naik motor ke sini. Ini saya berhenti, dia putar. Bapak, ada apa? Ini radiatornya pecah. Dia lihat-lihat. Ya udah Pak, sini saya antar ke bengkel. Di situ kok dekat katanya gitu. Omong dia pendeta GBDI. Kalau dulu doa, mezbah doanya jalan. Ya, mezbah doanya jalan dengan benar dan Tuhan nyatakan. Kalau sekarang ngapain doa? Tuhan mau kok ini. Track Google. Dari lokasi sini bengkel terdekat di Ngawi mana? Keluar. Telepon. Ini tolong saya mau kok di sini, mobilnya tolong diseret. Langsung diseret ya toh. Google jawabnya lebih cepat Saudara. Mezbahnya rusak. Itu sebenarnya saya katakan mezbahnya rusak. Saudara, batasi penggunaan internet ya, seperlunya aja, jangan keterlaluan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajar orang Yahudi, mengajar saudara dan saya, membangun kehidupan doa. Tadi nyanyinya, aku milik Tuhan yang, aku punya Tuhan yang besar. Kalau saya sukanya gitu, bukan aku punya Tuhan yang besar, kayak Tuhan itu kepunyaannya saya. Kalau saya nyanyi memang tak balik, aku milik Tuhan. Tuhan yang punya saya, bukan saya yang punya Tuhan. Saya tidak memperalat Tuhan, Tuhanlah yang memakai saya jadi alatnya. Kita kan nyanyi ini, ada satu lagu lagi, saya itu, sorry saudara, saya itu tidak iling itu. Lagu sekarang itu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Kalau sekarang lagunya, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuannya, ku ambil HP dan tanya Google, langsung keluar jawabnya. Mezbah doa yang rusak, saudara.
Mezbah doa yang rusak. Nah, apa kata Tuhan tentang mezbah Tuhan yang rusak? Slide. Apa firman Tuhan? Apa firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan peringatkan tentang mezbah? Slide berikutnya. Yang pertama, doa. Tapi doanya bukan pertunjukan. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Slide berikutnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa mezbah doa adalah sesuatu yang bersifat personal atau sangat pribadi di hadapan Allah. Doa bukanlah suatu pertunjukan di hadapan banyak orang untuk mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi. Hal itu dilakukan oleh orang-orang munafik yang berdoa bahkan hingga di pinggir-pinggir jalan. Maka Tuhan mengajar agar mezbah adalah sesuatu yang dilakukan di secret place, tempat rahasia, yaitu dalam kamar. Jadi ini prinsip pertama, kalau saudara mau memperbaiki mezbah yang rusak, ya berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mulai dengan pamer? Karena banyak orang doa memang untuk pamer. Saya itu loh alim, saya itu loh saleh. Terus doa, tidak lupa doa. Tidak lupa doa, tidak lupa doa. Tapi doanya adalah untuk diucapkan kepada Bapa di sorga, tapi sebetulnya untuk diri sendiri supaya dipuji. Itu merusak mezbah doa. Doanya tanpa tujuan yang benar. Doanya untuk mendapat penghargaan dari manusia. Doanya untuk menimbulkan kesan baik di hadapan calon mertua. Yaitu kalau calon mertuanya pendeta, ini mantunya, calon mantunya ini gini, doanya. Maka calon mertuanya bilang, hebat ya, memang hebat. Lu pinter pilih jodoh, cinta Tuhan. Padahal sebetulnya doa karena cinta kamu, bukan cinta Tuhan. Itu mezbah doa yang rusak, saudara. Ya, tujuannya keliru. Tujuannya salah. Maksud tujuan kata-katanya itu bukan kepada Tuhan, sebetulnya kepada aku sendiri. Kepingin dipuji pinter kalau doa. Ada orang kalau dikasih tugas doa itu tidak mau. Kenapa saya nggak bisa doa, tidak pinter doa. Saudara, doa itu bukan pinter-pinteran. Doa itu curhat kepada Tuhan. Saya lihat di WA, status itu orang itu curhat. Curhat di status bisa, kenapa tidak bisa curhat di Tuhan? Ya. Tapi saya puji Tuhan, sekarang statusnya itu bagus sekarang ini. Status saudara rata-rata bagus, paling-paling promosi kerjaan. Tapi dulu ada yang statusnya maki-maki suami dan sebagainya, ada. Saudara, menyimpang dari pokok perkataan, tapi curhat. Ya, curhat kepada Tuhan bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Kalau saudara mau membangun mezbah doa, berhenti doa dengan tata bahasa yang bagus. Curhat kepada Tuhan. Ya, curhat kepada Tuhan itu penting sekali. Jadi bagaimana kalau saya berdoa, kapan harus menyembah, kapan harus ini, ada orang yang bikin pakem. Kalau doa itu harus begini, begitu, rumusnya. Aduh, saya tidak punya rumus. Kalau saya berdoa ya saya curhat aja kepada Tuhan. Ya. Saya curhat aja kepada Tuhan karena memang doa itu curhat kepada Tuhan. Keluarkan unek-unek hatinya kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan berdoa untuk dipuji orang. Dulu saya di Cirebon ini ke kota, salah satu gereja di kota ini ya. Nah, pendetanya tahu kalau saya dokter. Tahun 83 dokter masuk gereja Pantai Costa, di dalam gang lagi gitu aneh. Ya, jadi Dokter Joni supaya berdoa, ya saya pendeta, ya saya doa aja seperti pendeta toh. Nah selesai berdoa, mereka jemaatnya, oh Pak Dokter ternyata pinter doa yo, katanya. Ya ampun, saya bilang, kita nggak perlu dibilang orang pintar doa, saudara. Doa itu bukan buat pamer. Doa itu untuk curhat kepada Tuhan. Ya,
Unek-unek saudara itu ngomong sama Tuhan. Nanti doa saya salah. Sebentar saudara, selama hatimu lurus di hadapan Tuhan, doamu tidak pernah salah. Kalaupun salah Tuhan maka bilang, doanya keliru yo. Tak bilang, sudah aku tahu yang kamu butuhkan. Pokoknya aku akan berikan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Curhat kepada Tuhan. Jangan dengan kata yang bertele-tele. Terus saya lanjut. Slide berikutnya. Ya ini slide berikutnya ini. Bukan dengan kekuatan kata-kata yang bertele-tele. Ya. Mari. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Doa itu bukan untuk ngajari Tuhan. Doa itu bukan untuk membuat Tuhan kagum. Aduh doanya puitis. Aduh doanya kayak novel. Aduh doanya kayak... Nah, saudara, doa itu bukan itu. Ya. Jangan kira karena kalau kita doa panjang Tuhan mendengar. Saya tuh kadang-kadang ngomel sama istri saya. Doanya panjang sekali. Tapi kayaknya tadi dia sudah ngomong itu loh. Kan dia omongkan lagi gitu ya. Dalam satu doa putar-putar tapi doanya supaya kelihatan panjang gitu. Itu tidak ada gunanya saudara. Tidak ada gunanya. Saya mau doa sih tak karang dulu tulisannya. Nanti tak baca di hadapan Tuhan. Kalau ditulis dulu supaya nanti tidak ada yang lupa, tidak apa-apa. Ditulis dulu supaya nanti Tuhan kagum sama doa saya. Itu doa yang bertele-tele. Bertele-tele itu artinya ngomongnya itu diatur. Yang tadinya Tuhan saya minta kesembuhan, ya Tuhan saya sakit. Cukup 4 kata. Tuhan sembuhkan saya sakit. Cukup 5 kata toh? Atau Tuhan tolong saya, cukup 2 kata. Itu disusun menjadi 40-50 kata. Oh Tuhan aku tahu bahwa Engkau itu adalah penyembuh. Aku sangat percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau adalah penyembuh dari segala sakit. Tuhan betul-betul Tuhan aku itu percaya kepadamu. Tidak ada lagi yang ku percaya ini ya Tuhan Yesus anak Allah. Dan seterusnya baru akhirnya juga sembuhkan saya gitu ya. Saudara, kalau itu mau keluar dari hati mending. Tapi kalau cuma cangkem ngomong, mulut ngomong, ya apa gunanya? Apa gunanya pada waktu Petrus tenggelam, jalan itu tenggelam, dia bimbang toh. Dia tenggelam maka, aduh ya Tuhan, ampuni doa saya tadi bimbang Tuhan, sekarang saya tenggelam, kalau Tuhan tidak tolong saya mati loh Tuhan, tolong Tuhan ini. Ya saya bla 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 bla. Nah kan enggak, dia cuma teriak, Tuhan tolong aku. Tapi itu curhat. Teriakannya itu merupakan satu curhat di hadapan Tuhan. Bukan ngelarang doa saudara panjang. Tapi kalau doanya panjang yang bermakna. Yang curhat kepada Tuhan. Jangan bertele-tele. Maksud jangan bertele-tele itu bukan kalau doa sekali sudah selesai. Tuhan mengajarkan doa itu jangan bertele-tele. Tapi bertalu-talu. Ngerti gak bedanya? Bertele-tele itu ngomong kosong di hadapan Tuhan, ngajari Tuhan. Tadi malam, kemarin siang adik saya bilang, susah kebaktian nih. Kalau doa syafaat itu mesti nyuruh jemaat. Terus sebelum firman doa syafaat. Terus doa syafaatnya setengah jam. Terus ya jangan boleh. Nggak bisa tante. Itu doa kan curah, Roh Kudus yang menggerakkan hati saya. Atau kamu supaya dipuji orang pintar doa. Saudara, tidak boleh ya. Doa itu bukan permainan kata-kata. Ya. Jangan bertele-tele di hadapan Tuhan. Saya bilang, oh itu doanya ngajari Tuhan. Saya bilang. Kadang-kadang saya dengar orang doa itu doanya ngajari Tuhan. Ya. Tuhan kalau Tuhan tidak sembuhkan saya akan bla 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 bla. Ya Tuhan kalau Tuhan tidak tolong keuangan saya nanti saya akan bangkrut, saya akan gini-gini. Tuhan bilang ya itu mah aku sudah tahu, kamu tidak usah ngomong lah. Yang kamu butuhkan itu apa? Ya, yang kamu butuhkan itu apa? Jangan bertele-tele. Ingat, Tuhan tahu apa yang kau perlu. Ya, komunikasi dengan Tuhan dalam mezbah doa saat teduh kadang dipusingkan dengan urusan kata-kata.
kita berpikir bahwa dengan indah dan banyaknya kata-kata, jaminan jawaban doa kita didapatkan. Oh ya, doanya 3 jam kata Tuhan. Tak dengar doanya. Itu Joni doanya cuma 3 menit, 5 menit. Terus kehabisan kata-kata. Enggak didengar. Karena sudah kehabisan kata-kata sih ya. Nah, padahal sungguhnya jaminan jawaban doa itu terletak pada pribadi sang penjawab doa. Doa yang kita naikkan kepadanya, bahkan sebelum kita menaikkan doa kepada Allah, dia sudah tahu apa menjadi kebutuhan kita. Ini mengajar kita agar fokus dalam mezbah yang kita bangun. Hanya Allah sendiri, bukan yang lain. Jadi kalau saudara tanya, jadi om doa berapa lama? Bukan urusan jamnya, urusan hatinya. Satu. Terus yang kedua, ya memang kalau doa itu dihitung berlututnya di hadapan Tuhan, ya saya bilang ya singkat, apalagi tua saudara kalau saya sudah berlutut lama boyo ini yang bekas dioperasi ini mana bisa ya. Nah, tapi doa itu kan luas saudara. Pada waktu itu saya dalam satu doa saya berdoa bicara pada Tuhan, saya membaca firman, lalu firman itu Tuhan bicara kepada saya bilang oh ya Tuhan, amin, amin, amin Tuhan. Itu doa ya. Ya Tuhan, saya percaya janji-Mu, menyanyi dalam satu rangkaian itu doa itu bisa lama jadinya, tapi bukan bertele-tele, ulang lagi tapi bertele-tele, bukan curhat. Jadi bukan permainan kata-kata. Mungkin sekarang slide berikutnya ya. Yang kedua sudah, yang ketiga, doa itu bukan pola manusia. Ini yang perlu diingat. Ya, bukan susunan kita, bukan rumusnya manusia. Tapi harus ingat doanya dengan pola Tuhan. Saudara perhatikan. Karena itu berdoalah demikian. Apa arti kalimat ini? Karena itu berdoalah demikian. Apa artinya? Kalau saya mengartikannya, Tuhan nyuruh saya berdoa seperti itu, betul enggak? Betul. Iya, tapi orang Kristen sekarang doanya doa Yabes. Ya, orang Kristen sekarang doanya doa Yabes. Di setiap gereja yang saya hampiri datangi itu penutupnya kiranya apa terusnya? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi tak cari di Alkitab itu tidak ada perintah berdoalah demikian. Lalu susulnya doa Yabes. Cari ada di Alkitab. Bukan doa Yabes itu salah. Tapi Tuhan tidak menyuruh kita berdoa untuk seperti itu. Yang Tuhan bilang, karena itu berdoalah demikian. Betul nggak ini kalimatnya? Coba buka Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 6, dan bawa. Dari Alkitab. HP-nya dibuka. Matius pasal 6. Ayat 9 sampai 13. Kalau ini diperintahkan oleh Tuhan kita. Kalau ini diperintahkan oleh Tuhan kita, ada satu saudara yang nyandir saya. Ya habis, kamu mintanya secukupnya aja, ya sudah terima secukupnya. Ya enggak apa-apa, memang terima secukupnya, saya minta secukupnya. Kenapa minta secukupnya? Karena Tuhan menyuruh minta secukupnya. Ya. Sudah, dibuka HP-nya. Matius pasal 6, ayat 13. Ayat, saya bacanya di situ tuh kayak nggak ketok. Matius pasal 6 ayat 9. Ya. 1, karena itu berdoalah demikian. 1, 2, 3. Sampai situ aja. Karena itu berdoalah demikian. Titik. Jangan dilanjutkan. 1, 2, 3. Paham? Paham maksud Tuhan? Berdoalah demikian, jangan berdoa yang lain. Jangan berdoa yang lain. Tuhan nyuruhnya karena itu berdoalah demikian. Apa yang Tuhan suruh? Doa Yabes apal. Doa Bapa kami apal apa enggak?
Baca sekarang 1, 2, 3 sampai selesai. Ayat 9 ya. Tadi demikiannya sudah selesai. Kita mulai dengan Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Ya toh, waktu saya mempersiapkan khotbah ini saya kaget. Saya baru memperhatikan kalimat ini. Karena itu berdoalah demikian. Loh, disuruh berdoa seperti itu, diperintahkan berdoa seperti itu. Diperintahkan berdoa seperti itu, saudara-saudara. Yang merintahkan siapa? Tuhan. Tuhan. Biar aja kalau saya nanti diundang khotbah di gereja yang penutupnya nyanyikan doa Yabes, saya bilang apa nggak keliru. Tadi pagi saya kirim ke pendeta, salah satu pendeta itu. Ya, dia ngirim soal doa, tak jawab. Dalam Matius pasal 6 ayat ini Tuhan mengajar berdoalah demikian bla 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 bla. Kenapa enggak berdoa seperti yang diperintahkan Tuhan, tapi kok doa Yabes? Alasannya apa? Tuhan memerintah toh. Berdoalah demikian. Ya dituruti. Ya dituruti. Siap Tuhan, siap Raja, siap Jenderal. Tuhan kan Jenderal Panglima kita. Aku akan lakukan. Kalau mau membangun mezbah, berdoalah menurut polanya Tuhan Yesus. Jangan menuruti pola ajaran teologi kemakmuran. Jangan mengikuti pola ini dan itu. Berdoalah demikian. Saudara, slide berikutnya. Ya, Tuhan mengajarkan dalam mezbah doa yang kita bangun. Pola doanya mengikuti apa yang Tuhan nyatakan. Jangan yang lain. Nomor satu apa? Doa Bapa kami adalah pola yang diajarkan Yesus, bukan hanya untuk dihafal, ini kurang hanyanya. Berarti hafal, ya. Tapi menjadi prinsip dalam doa yang kita naikkan. Harus menjadi prinsip dari doa yang kita naikkan. Satu prinsipnya apa? Datang kepada Dia Bapakku. Datang kepada Dia Bapakku. Kenapa harus dikatakan dipermuliakan karena namamu dan seterusnya? Karena kita sering tidak menghormati Bapak kita. Diajari untuk menghormati Tuhan, Bapa kita dan seterusnya. Di sana kita diajar tentang doa yang memuliakan Allah. Belajar berkata cukup, berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajar berkata cukup. Beberapa hari yang lalu saya diajak, ada tamu ngajak saya makan. Makanannya makanan Cina. Aduh maaf ya, saya bilang, saya enggak bisa deh. Saya bilang, kenapa Om? Ya saya enggak boleh makan makanan yang kayak gitu. Saya itu tak bilang saya itu sekarang itu kalau makan tuh makan bumbunya. Masakan Cina enggak ada bumbu. Ya toh? Masakan Cina kan ada bumbunya. Kalau masakan Cina itu kita makan dagingnya toh. Maaf ya, saya bilang. Saya kalau makan tuh sekarang makan bumbunya, saya bilang. Kalau makan daging rendang saya potong daging dimakan 3-4 kali, saya bilang makan tuh bumbunya yang banyak, saya bilang. Berkata cukup agar jangan sakit. Gak apa-apa Om, dalam nama Yesus semuanya beres. Aku enggak mau. Di sana kita diajar tentang doa yang memuliakan Allah. Belajar berkata cukup. Belajar mengampuni. Orang Kristen itu aneh. Kalau pahit hati itu bangga.
Ya saya itu pahit hati sama pendetanya tuh. Pendetanya begitu-begini saya pahit hati. Bangga pahit hati itu. Padahal pahit hati itu menyatakan tidak mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, doamu tidak dijawab. Pahit hati itu kamu berdosa sebab melanggar perintah Tuhan. Ya, kita belajar saudara. Ya, kita belajar dan mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, saya tidak selalu, tapi kadang-kadang kalau saya berdoa saya akhiri dengan kalimat ini, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau doa itu kudunya dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya saudara tidak lupa kalau doanya di dalam Tuhan Yesus, bukan kepada Tuhan yang lain. Ada banyak Tuhan, saudara, tapi yang benar cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Saya datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan dalam nama yang lain. Saya akhiri dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam Dia saya berdoa. Saudara, bangun mezbah doa. Masih ada lagi enggak slide-nya? Udah Tuhan itu sering pikun, saudara. Kadang saya sudah ngomong, slide-nya sudah lewat. Jadi saudara, bangun mezbah doa. Bangun mezbah doa. Saat keadaan, sekarang ini keadaan di luar kendali kita. Ya, udah. Ya memang mau nggak mau kita pakai internet, pakailah secukupnya. Tapi yang pakai secara maksimal, doa. 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 Ya, kalau saudara butuh dana, doa. Kalau di internet saudara langsung dapat, tapi sudah itu diuber-uber disuruh bayar. Kalau telat bayar, diapakan. Tapi kalau kepada Tuhan, Tuhan bilang, ya sudah aku jawab, aku akan berikan kepada kamu secukupnya. Bulan ini Tuhan yang tahu kebutuhanmu, bukan kamu yang tahu kebutuhanmu. Itu masalahnya. Tuhan yang tahu kebutuhan saya, bukan saya yang ngasih tahu Tuhan kebutuhan saya. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya ulangi lagi ya. Tuhan yang tahu kebutuhan saya. Ya, bukan saya yang mesti kasih tahu Tuhan kebutuhan saya. Jadi, doa. 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 Saya sakit, doa. Saya punya cerita. Waktu itu saya sakit, saudara. Saya tidak ngomong sama istri saya. Saya tidur aja di pojokan kamar. Aduh Tuhan, saya sakitnya kayak gini, ini obatnya apa ya Tuhan ya? Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau bikin panik istri saya pada waktu itu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Gini bla bla. Tolong Tuhan. Ya, saya sudah nggak pakai tata bahasa, tapi tolong Tuhan sejuta kali. Ya. Membangun iman. Dan Tuhan memberikan satu obat kepada saya, terbersit di dalam benak saya. Obat ini. Belum pernah pakai obat itu. Saya telepon ke apotek. Obat ini ada. Kirim ke sini, saya bilang, tolong kirim ke sini, saya mau beli. Saya minum obat itu, saya sembuh. Kemudian saudara, ini sudah jalan, itu 2009 kejadiannya. Ini sudah tahun 2022. Saya periksa ke berbagai dokter, saya bilang saya obatnya ini, ada dokter yang menghentikan. Tapi kemudian kalau saya datang ke dokter yang lain, obat itu diteruskan, dan sampai hari itu obat yang dari Tuhan itu tetap jalan terus. Sebab Tuhan menjawab doa. Saya bilang sama istri saya, iya, obat yang dari Tuhan itu tidak bisa diganti, karena itu dari Tuhan. Aku yang tahu kebutuhanmu. Ingat itu. Kalau saudara tahu keinginannya, kita punya keinginan, toh? Tapi kebutuhannya kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kebutuhanmu. Allah mengerti, Allah peduli. Ya, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saat keadaan
sekelilingku. Ayo nyanyi. Ada di luar mampuanku menunggang diri dan mengubah segala sesuatu. Terus orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Kita akapela sekarang ini. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ingat ya saudara ya, doa mengubah segala sesuatu menurut keinginan Tuhan, bukan menurut keinginan saya. Bangun mezbah doanya, perbaiki mezbah doanya. Mau pakai internet, pakailah, tapi jangan dikit-dikit semua tanyanya sama Google. Ya, datangnya pada Tuhan yang mengubah segala sesuatu menurut kehendaknya untuk kebaikan kita. Terus ketahuan ya. Yuk kita akhiri dengan doa. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita berdoa saudara-saudara, perbaiki mezbah doamu. Tuhan, kami percaya firman-Mu di dalam Matius pasal 6 itu ya dan amin. Hamba-Mu berkata amin untuk apa yang Kau katakan. Kira jemaat ini juga Tuhan mengamenkannya. Amin untuk perintah-Mu, siap untuk melakukan perintah-Mu, supaya mezbah doa kami diperbaiki. Di tengah situasi yang menjenuhkan, melelahkan, di luar kendali kami, tapi Engkau Tuhan tetap pegang kendali. Engkau Alfa dan Omega, Delta, Omikron, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan beri kepada kami kepercayaan yang benar. Krisis ekonomi di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan mempedulikan kami. Berkati akan umat-Mu tahu Tuhan, yang di sini maupun yang di rumah masing-masing, membangun, memperbaiki mezbahnya. Berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan, tolonglah mereka, bicara, jamahlah mereka Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, dan beri mereka iman untuk ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Sekiranya doa-doa mereka juga Tuhan jawab, karena mereka hidup
dipimpin oleh Tuhan, dan kiranya sepanjang tahun berikutnya ini mereka hidup di dalam Tuhan, di dalam firman, sehingga doa mereka juga Tuhan menjawabnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang dibawa ke dalam perbenaran rumah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kembali semua saudara-saudara yang telah memberikan persembahannya ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan Allahku mencukupkan segala keperluanmu sesuai dengan kekayaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan Villa Kecapi Mas ini dengan damai sejahtera, dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan semua yang baik dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sampai minggu depan, Tuhan Amin. memberkati saudara-saudara.